Halo, Aquarius ya. Aquarius. Oke. Halo juga cross watcher ya yang lagi memantau Aquarius. Ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Aquarius. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang aja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja kita lihat energi Aquarius. Orang yang dealing dengan Aquarius, siapapun yang berkaitan dengan Aquarius ya. Ini energi bulan Juni 2023 ya. Oke. Tara, wah. Aku lihat ini ada Scorpio ya. Ada Pisces, Cancer ya, Leo, Aquarius, Gemini, Libra. Oke. Ini yang kuat Scorpio, Taurus, Libra, Pisces, dan Leo. Ya, Pisces ya. Itu kuat, bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi. Oke. Ini bisa kamu ya, tapi bisa juga dia, bisa vice versa. Jika ini memang kamu di bulan Juni 2023 ya, aku ngerasain kamu kayak pengen melepaskan siklus yang gak sehat untuk kamu. Kamu pengen melepaskan hal-hal yang sangat menguras energimu, menguras tenagamu, menguras waktu, biaya, atau apalah ya yang kamu rasa kok buang-buang waktu aja ya, kok buang-buang energi aja ya. Ya udah, lepaskan gitu Kak ya. Mulailah lembaran baru dengan hidup yang lebih sehat. Hidup yang lebih sehat itu punya pola pikir yang lebih sehat, punya pergaulan yang lebih sehat ya. Bergaul dengan orang yang lebih sehat, lebih positif. Ya pola hidup pun, pola makan itu juga harus lebih sehat gitu. Ini berapa kalian sebenarnya ada yang kayak ya udahlah, udah capek, sudah lelah dengan semuanya. Tapi ternyata ada yang nggak bisa denial ya, nggak bisa menolak. Ya gimana ya? Aku tuh suka, atau aku menyukai sesuatu, aku menyukai seseorang. Ya masih ada hati lah sama ini, sama itu. Nah, jadi kayak ya udah masih mau nih melirik inilah, melirik itulah. Tapi kalau kita berputar-putar di siklus yang gitu-gitu aja, itu ujung-ujungnya hanya ada penyesalan, hanya ada kesedihan ya. Jadi ini sebenarnya peringatan, atau ini himbauan, atau ya ini benar-benar peringatan dari Tuhan, dari semesta ya. Ingatlah bahwa
Em, Segala sesuatunya ya yang baik untukmu itu biasanya dimudahkan, dilancarkan ya. Itu biasanya seperti itu. Itu yang baik, yang positif itu biasanya aku rasa apa ya, nggak neko-neko ya, nggak banyak drama kalau yang positif ya. Yang positif itu tidak banyak drama, yang positif itu pasti sebenarnya lancar aja. Cuma perhatikan ya, jika seseorang itu negatif ya, itu pasti ada saja dramanya. Jadi kalau kita masuk lagi ke situasi yang negatif, kita akan putar-putar di situ-situ aja ya. Kita akan berputar-putar di drama-drama yang begitu-begitu saja. Jadi ujung-ujungnya apa? Ya kayak gitu lagi. Akhirnya ya sampai kapan terus begini ya. Sama dengan pola pikir kita sendiri ya. Kalau kita rasa pikiran ini aja yang diikuti, padahal tidak semua pikiran ini benar. Jadi jangan berputar-putar di situ-situ aja. Punyalah mindset, punya pola pikir yang luas. Pelajari sesuatu, pelajari seseorang dari segala sisi. Baik dan buruknya kamu harus tahu. Sebenarnya banyakkan baiknya atau buruknya sih? Sebenarnya banyakkan negatifnya atau positifnya? Pikirkanlah itu, karena itu berpengaruh buat hidupmu di jangka panjang ya. Nih, dengerin intuisi, dengerin kata hati, jangan hanya jalan pikiranmu sendiri. Oke, kita lihat lagi ya. Tara, wah, ada Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Oke. Pisces, Cancer, Scorpio. Wah, yang kuat Gemini ya. Terus yang kuat ini Aquarius, Cancer, Gemini lagi, Sagittarius juga kuat. Kemudian yang kuat Libra, lalu Virgo ya, itu kuat, sama Leo, Sagittarius lagi, bisa energi saja. Oke. Jadi aku ngerasa ada seseorang itu memang punya hati sama kamu ya. Entah dia mencintaimu, menyayangimu, ya minimal suka lah sama kamu. Ada yang kayak ya minimal menyukai kamu gitu. Tapi ini menyukai kamu ini karena apa? Ini mencintaimu, menyayangimu itu terima kamu apa adanya enggak? Atau lihat keuntungan sama kamu aja? Atau lihat kelebihanmu aja? Gitu. Perhatikan baik-baik ya. Bisa vice versa. Karena di sini aku ngerasa apa iya ini benar-benar cinta? Hakikat dari cinta itu gimana sih? Nah, sebenarnya soal cinta itu relatif ya. Ada cinta yang tulus, tapi ada yang modus ya. Ada cinta yang jangka pendek, tapi ada cinta yang jangka panjang. Ada cinta yang kayak ya udah cuma tahu kelebihanmu, keuntungan sama kamu, kebahagiaan dengan kamu. Kamu tuh sempurna mungkin, kamu tuh cakep, kamu tuh keren, kamu tuh bisa diandalkan, kamu bisa dimanfaatkan. Atau dia masih belum kenal kamu lebih dalam sebenarnya ya. Ada yang kayak melihat luarnya kamu aja, ada yang melihat kayak ya pokoknya adalah keuntungan sama kamu.
Terus kalau tahu nanti kelemahan kamu gimana? Kalau tahu, seandainya tahu ya, kelemahan kamu, kekurangan kamu, apa dia terima kamu apa adanya gitu? Apa dia tetap ada? Karena ingatlah, hidup ini tidak selalu sempurna. Hidup ini tidak selalu baik-baik saja. Ada saja masalah, ada saja hal-hal yang membuat kita bisa senang, bisa sedih, bisa bersuka cita, bisa berduka cita. Ada saatnya kita bisa ringan, tapi saatnya hidup kita berat gimana ya? Ada saatnya semua baik-baik aja, lancar jaya, mantap jiwa. Tapi saat kita susah, saat kita ini nggak ada apa-apanya, atau ya dia terima nggak apa adanya gitu. Itu sih. Makanya di sini aku rasa kamu kayak mempelajari seseorang ini ya. Kamu mempelajari dia, apa dia ini cinta yang sebenar-benarnya, apa modus aja. Karena aku ngerasa seseorang ini dia mikirin yang lain juga ya. Ada yang mikirin opsi lain atau pilihan lain selain kamu. Sorry to say ya, maaf ngomong seperti itu. Dan orang ini masih bisa dipengaruhi. Masih bisa dipengaruhi keluarga, masih bisa dipengaruhi teman. Tidak punya pendirian sebenarnya. Jadi kalau hubungan seperti ini dipaksakan, ujung-ujungnya ya dia dipengaruhi lagi sama keadaan, sama yang lain, atau apapun lah gitu. Oke. Cuma aku ngerasa ini memang ada energi seseorang kayak pelin-pelan gitu. Bisa aja dia abaikan kamu, bisa aja dia mikirin yang lain selain kamu. Tapi ada memang masanya dia tuh kepikiran sama kamu, stuck di kamu ya. Stagnan di kamu itu yang mentok sih di kamu sebenarnya. Tapi cinta itu tidak sekedar omong kosong belaka ya. Cinta itu nggak sekedar kayak ya aku stuck sama kamu, aku mentok di kamu, bla bla bla. Nggak sekedar itu. Cinta yang sebenarnya itu ya apa kamu bisa merasakannya, merasa bahwa ya dia menganggap cintain segala-galanya atau tidak gitu. Oke. Kita lihat lagi. Aku ngerasa di bulan Juni ya, kalau ada hal-hal yang menyakitkan yang dilakukan seseorang, anggaplah itu sebuah proses yang menempa kamu menjadi orang yang lebih dewasa, atau jiwamu sebagai seseorang ya semakin dewasa gitu. Misalnya di bulan Juni, kok dia begini ya, kok dia begitu ya, kok sakit ya hati aku ya. Ya udah, itu proses supaya kamu itu latih mentalmu, supaya kamu itu semakin kuatlah mentalmu. Ingatlah bahwa tidak semua orang sesuai ekspektasimu, tidak semua orang sesuai harapanmu, sekalipun orang yang dekat sama kamu ya. Tidak semua membahagiakan kamu. Gak semua ya sesuai targetmu gitu. Oke. Jadi ada beberapa hal yang harus dilepaskan, terutama soal ekspektasi atau harapan atau target, ambisi dan segala macam ya. Karena hidup kita ini tidak harus sesuai dengan jalan pikiran kita sendiri. Misalnya, aku tuh harusnya gini loh, aku harusnya begini, begitu, aku harusnya sama dia beginilah, begitulah. Tapi ingat bahwa ya ada yang lebih berkuasa ya. Meskipun
kita udah buat rencana. Kita ini kan manusia cuma bisa berencana, tapi yang berkuasa itu ilahi ya, Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta ini, itu yang berkuasa. Jadi apa yang gak baik untukmu itu dijauhkan dari kamu. Yang tidak baik, yang toksik, yang beracun untuk kamu itu dijauhkan dari kamu. Bahkan akan diribet-ribetkan jalannya ya, akan dirumitkan jalannya. Bagaimana supaya jangan yang buruk ini kamu dapatkan. Ya pokoknya yang buruk itu pasti dijauhkan. Oke. Dan aku ngerasa beberapa kalian ya akan mendapatkan jawaban dari ini semua ya. Bisa soal cinta, soal kerja, soal uang, soal keluarga, teman, apapun lah yang kamu rasa ini ada beberapa seperti teka-teki, seperti misteri. Akan kamu dapat kebenarannya nanti, akan kamu dapat jawabannya, terutama di bulan Juni gitu. Oke. Kerjaan ya, yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan. Oke, ada harapan. Meskipun ya ada hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi. Misalnya soal cinta bisa saja tidak sesuai dengan harapan, bisa saja nggak sesuai ekspektasi. Tapi kalau soal kerja bisa saja ada harapan ya. Jadi kalau di satu sisi, di satu bidang kayak nggak ada harapan, sebenarnya masih ada yang lain yang menjadi harapan, terutama kerjaan ya. Wah, semangatlah kamu Aquarius ya. Ini bulan Juni ada peningkatan, ada perkembangan, atau ya pokoknya ada kemajuan ya untuk yang dikerjakan, yang diusahakan. Cuma beberapa prosesnya memang pelan-pelan tapi pasti ya. Biar lambat asal selamat. Beberapa kayak gitu. Tapi ada sih perlahan tapi pasti ya. Pelan-pelan tapi pasti ada perkembangan nanti. Oke, jangan terjebak sama pikiranmu sendiri. Jangan overthinking, berpikir berlebihan. Jangan berpikir di itu-itu aja. Coba pikirkan yang lain, yang menjadi solusi, yang menjadi pemecahan segala masalah gitu ya. Atau apa ya? Ya bahasanya ketika ada kendala, ada tantangan, jangan fokus sama persoalannya, tapi fokus pada solusinya. Beberapa harus merenungkan atau mempelajari ya, yang dikerjakan ini bermanfaat nggak, membahagiakan atau tidak gitu. Ada orang kalau dia ngerjain sesuatu itu dia mengincar kebahagiaan, tapi ada juga yang ngerjain sesuatu itu mengincar keuntungan, kekayaan atau apapun lah ya. Nah hidup ini pilihan. Kamu pilih yang mana? Pilih kerja untuk kebahagiaan atau keuntungan ya. Ya kalau inginkan dua-duanya itu gimana? Apa bisa ya? Aku rasa sebenarnya itu tergantung ya. Tergantung kayak ya, yang terutama cari ridho ilahi ya, ridho Tuhan. Supaya Tuhan itu mengkehendaki yang menjadi keinginan kamu ya. Cari ridho dari yang maha kuasa ya. Banyaklah berdoa, aku pengen kerjaan aku begini begitu, silakan, gak usah muluk-muluk ya, to the point lah, langsung aja katakan sejujurnya impian cita-citamu ya, sampaikan di doamu. Semoga doamu menembus langit ya, semoga ya ada harapan untuk kerjaan. Aku rasa sebenarnya Aquarius ini
bisa kok ya berkembang, bisa maju, asal kamu fokus ini terhadap tujuanmu, terhadap kerjaanmu. Perlahan tapi pasti kamu dapatkan ya semua ini. Oke. Finansial, keuangan ya. Oke, bagus ya. Wah, ketika drama-drama cinta seperti seperti begitulah ya. Ketika drama-drama percintaan, ya gitu-gitu aja. Tapi ternyata keuangan tidak begitu-begitu saja ya. Ada kok perkembangan. Nih kan, ada kayak rezeki lagi, keuangan membaik lagi atau meningkat lagi. Bagus ini. Wah, pintar-pintarlah mengatur uang ya kalau ada uang lagi di bulan Juni. Beberapa kalian keadaanmu akan pulih lagi, akan membaik lagi atau meningkat lagi. Tapi jangan buat kesalahan yang sama lagi ya. Misalnya kayak udah bagus ya aku manajemen finansial selama ini. Aku bagus ya mengeluarkan uang selama ini. Ya itu harus dipelajari, harus direnungi ya. Jangan sampai kayak ada sih hilafnya aku ya. Hilafnya aku, kesalahanku mengelola uang waktu itu. Harusnya tidak begini, tidak begitu. Ya, jangan ulangi lagi begitu. Yang jelas sudahlah, buka lembaran baru dengan keuangan yang baru, dengan manajemen keuangan yang baru. Yang lebih baik ya tentunya, supaya semuanya lebih baik ke depannya. Oke? Sampai sini dulu Aquarius. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.